Baik, teman-teman, mari kita mulai. Nanti kalau ada pertanyaan, seperti biasa, silakan kalian tulis di kolom chat ya. Jadi nanti sekalian saya akan membaca ya. Oke, terus saya akan chat dulu. Chat dulu. Klik, nah ini dia. Jadi tujuan kita belajar hari ini, kita mau belajar tentang atom, ion, muatan listrik, potensial, arus, dan hambatan listrik ya. Nah ini sebenarnya istilah-istilah yang akan kita pelajari nantinya ya, tapi nggak akan terlalu mendalam di sini ya. Oke, sebentar, masih ada yang masuk teman-teman kalian. Nah, ada juga ini potensial listrik. Nah, sebenarnya potensial listrik inilah yang akan kita pelajari ya di sini ya. Jadi ya lebih dalamnya di nomor 2 ini. Kayak apa sih transduksisinya? Susah banget ya kata-katanya, transduksi ya, transmisi mungkin ya. Potensial membran istirahat, depolarisasi, hiperpolarisasi, potensial aksi ya. Seperti apa nih maksudnya dan nanti penerapannya di mana ya. Di yang nomor 4, penggunaan listrik untuk tubuh manusia maksudnya ya, kita bisa pergunakan apa ini di rumah sakit. Ya, yang berikutnya adalah yang nomor 3. Nomor 3 adalah potensial end plate, lalu EPSP dan IPSP ya. Apa sih itu? Ini saya tidak akan bahas mendalam di sini karena ini sangat sangat kompleks dan sebetulnya kalau kamu dalam keperawatan general atau secara umum kita nggak memperdalam tentang hal ini ya. Kecuali kalau kamu mau jadi ilmuwan ya, mau ambil S2 tentang biokimia misalnya, ambil S2 tentang farmakologi, ambil S2-nya tentang biomolekuler. Nah, barulah kamu silahkan pelajari lebih lanjut mengenai hal ini ya. Jadi saya tidak akan membahas tentang EPSP dan IPSP di sini secara detail, tapi saya kasih videonya, salah satu video yang buat saya itu mudah dimengerti. Saya minta maaf videonya berbahasa Inggris ya teman-teman ya. Jadi karena video berbahasa Indonesia yang saya coba cari-cari loh video bahasa Indonesia yang animasinya bagus, yang mudah dimengerti, cuman saya belum menemukannya ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian menemukan nih, oh ada nih mem, saya ketemu nih video yang menarik tentang hal ini dalam bahasa Indonesia dan bagus, boleh ya, nanti silahkan kasih linknya ke saya, nanti saya akan posting di LMS. Oke, nah kemarin ada beberapa video, tapi itu buat anak SD gitu ya, buat IPA SMP, IPA SMA, jadi saya pikir kayaknya ini kurang cocok untuk kalian ya, karena kalian tahapnya udah di bangku kuliah, dan ini lebih spesifik ke arah medical. Jadi itulah yang bisa saya dapatkan. Semoga kalian bisa pelan-pelan memahaminya ya. Oke, baik. Jadi ini nanti nomor 3 saya tidak akan bahas secara mendalam, tapi saya simpan videonya ya. Mem, apakah keluar di ujian? Tidak, yang nomor 3 itu tidak keluar di ujian. Tenang aja. Oke, saya kasih tahu ya. Nah, ini dia. Jadi ada istilah-istilah ya dalam tubuh kita ini ada atom ya, ada proton, ada anion, kation gitu ya. Nah, proton dan neutron itu atom ya. Nanti berikutnya ada ion namanya ya. Ion itu yang kalium, kalsium, natrium ya. Lalu ada muatan listrik. Muatan listrik tentu saja ada positif, ada negatif ya. Nah, ada juga namanya potensial. Potensial tuh udah ada mekanismenya di situ ya. Arus ada arus listrik gitu yang dijalani. Lalu hambatan listrik juga ada ya. Nah, ini adalah istilah-istilah yang nanti kita akan pakai kurang lebih ya di sini. Oke. Oke, siapa ya? Ada yang belum di ACC siapa ya? Siapa Paulus? Sorry, iklan sebentar. Soalnya di saya sudah semua masuk di sini. Dinda, Mem. Siapa? Dinda, Mem. Dinda, nggak ada di saya. Coba suruh masuk lagi tolong ya. Sudah masuk, Mem. Oh sudah. Oh sudah tuh Paulus ya. Makanya kayaknya udah semua di saya ya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini dia. Jadi ini konsep dasarnya sebenarnya ke arahnya sel saraf karena ini paling mudah atau terjadinya dalam sel saraf gitu ya, sel saraf yang nantinya ke otot. Nah, ini berhubungan dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang lengkung refleks ya. Nah, jadi sel saraf ini teman-teman, sel saraf mengirimkan pesan secara elektrokimia ya. Jadi ada zat kimia
yang menghantarkan listrik. Jadi namanya elektrokimia. Jadi teman-teman kalau ditanya gitu, apakah tubuh kita mengandung listrik? Jawabannya iya, ya. Jadi dalam tubuh kita ini ada listriknya loh, gitu. Jadi bukan kayak X-Men gitu ya. Jadi dalam tubuh kita nih ada listriknya, ya. Nah, terus yang berikutnya adalah ion. Ion adalah zat kimia dalam tubuh yang mempunyai listrik, gitu kan. Nah, ini dia ya, ion. Ionnya apa aja sih? Nah, ini dia yang penting ya. Ada namanya natrium atau Na+, kalium, K+, kalsium, Ca+, plus juga klorida atau Cl itu negatif ya. Jadi ada positif dan negatif, ada ion positif dan ion negatif, oke? Buat kamu yang anak-anak IPA mungkin pernah belajar di kimia, ya, yang mana positif, yang mana negatif, berikatannya bagaimana. Nah, kita tidak akan bahas ikatannya, cuman kita akan bahas tentang natrium, kalium, kalsium, klorida nih ngapain aja sih dalam sel. Oke, semoga kamu belum bingung. Yang berikutnya adalah kita akan mengenal istilah membran semi-permeable. Jadi semi-permeable ini pada setiap sel tubuh kita sebetulnya semi-permeable, ya. Jadi semi-permeable itu maksudnya ada yang bisa keluar masuk. Tapi tidak selalu keluar masuk. Jadi ada pintunya. Itu semi-permeable ya. Jadi ada pintunya. Ketika pintunya rusak karena kondisi infeksi, karena kondisi penyakit yang menyebabkan infeksi ya, ini semi permeable-nya akan menjadi rusak sehingga akan menjadi ada gejala-gejala atau ada kondisi penyakit tertentu ya. Nah, ini kita dalam kondisi yang normal dulu ya. Ini kita belajar namanya fisiologi dasar. Oke, jadi kalau kamu dengar anak kedokteran belajar fisiologi dasar, inilah yang kita pelajari juga sama, fisiologi dasar ya. Nah, ini dia ya. Jadi, sorry, kayaknya saya ada. Oke. Oke, ini saya kebalik ininya ya. Kebalik gambarnya. Nih, jadi kita lihat di sini ya. Kalau namanya ada fase membran istirahat atau resting potensial ya. Jadi kalau misalnya saya sebenarnya agak bingung dengan bahasa Indonesianya ya karena nggak terbiasa gitu kan. Maksudnya istilah-istilah di textbook tuh bahasanya bahasa Inggris. Jadi kalau kamu membaca tentang fase membran istirahat atau namanya resting potensial ya. Resting potensial nih kalau ada milivoltnya ini sekitar 70 milivolt ya. Sorry, harusnya minus, nanti saya perbaiki dulu ya ini ya. Minus 70. Nah, jadi di dalam sel yang kuning itu minus 70. Jadi lebih rendah dibanding yang di luar, yang biru-biru. Biru hijau apalah gitu, hijau toska ini ya. Oke. Nah, terus kamu lihat. Coba yuk lihat bareng-bareng yuk gambarnya yuk di sini di gadget kamu. Nih, coba nih. Ada K-nya ya, kalau A-nya biarkan saja lah ya. Yang kuning itu di dalam sel, ya. Yang biru itu outside cell atau di luar sel, ya. Atau namanya extrasel. Kalau di dalam namanya intrasel. Oke? Nah, terus yang K, kalium, ya kalium itu di dalam sel lebih banyak, ya. Makanya bukan lebih besar, makanya ini hurufnya lebih besar. Itu untuk menunjukkan bahwa ion kaliumnya lebih banyak di dalam sel. Ya, di luar sel lebih sedikit. Itu pada kondisi normal. Dan klorida dan natrium itu lebih sedikit di dalam sel. Ya, di luar selnya lebih banyak. Oke? Nah, kamu nemuin Na dan Cl itu dalam makanan apa ya? Ada yang tahu? NaCl dalam makanan apa ini? Sehari-hari kamu pakai, coba. Garam. Garam, ya betul sekali ya, dalam garam. Jadi ini ada garam di tubuh kita juga ya, ada natrium dan kalium gitu ya. Nah, terus kalium. Kalium ini pada pisang ya, banyak pada pisang, kacang-kacangan, alpukat kalau nggak salah ya, banyak juga nih kaliumnya ya. Nah, jadi ini pada kondisi yang normal ya. Kenapa saya ngomongin makanan-makanan tadi yang mengandung kalium? Karena ini kalau terjadi kekurangan kalium, makanya kita bisa menyarankan pasien kita untuk misalnya boleh tambah asupan makan pisang, asupan makan alpukat dan kacang-kacangan ya. Gitu. Oke, kita next ya. Kita lihat ke sini. Nah, ini adalah membran semi permeable. Lucu ya gambarnya, bunder-bunder gitu ya. Jadi
si membran semipermeable ini punya pintu, ya. Pintu-pintu namanya pompa natrium kalium. Ya, ada kalium yang dipompakan keluar, natrium yang keluar, dan kalium yang dipompakan ke dalam juga. Ya, ini adalah pompa natrium kalium. Kenapa ada pompa natrium kalium, teman-teman? Nih, ayo coba lihat sekarang. Yuk kita gerakan jari kita begini nih. Ayo, saya mau lihat kalian yang buka kamera. Coba gerakan jari kalian. Gampang kan menggerakkan jari begini ya? Nah, oke, selesai. Nah, jadi kalau kamu menggerakkan jari begini, ini ada kerja pompa natrium kalium yang banyak banget. Ya, dalam sel tubuh kita tuh banyak banget pompa natrium kalium yang lagi dilepaskan. Oleh karena itu kalau kamu beraktivitas kan rasanya capek. Ya, karena ada energi yang dipakai di sini. Ini untuk pergerakan sel maksudnya ya. Pergerakan sel, pergerakan otot. Oke. Nah, pompa natrium kalium kayak gimana? Yuk, mari kita lihat di sini nih ya. Nah, lihat ya. Jadi ada namanya, yang pertama adalah istilah yang pertama adalah potensial membran istirahat atau resting potensial. Ya, resting potensial ini tidak terjadi apa-apa, hanya ada perbedaan listrik di antara intra dan extra sel. Oke, lalu berikutnya next step adalah si pompa natrium kalium bekerja. Ya, jadi si natrium dipompakan keluar sel dan kalium ke dalam sel. Nah, dibantu ATP namanya. ATP itu energi ya, energi yang untuk membuka dan menutup gitu kan. ATP namanya ya. Oke, sampai sini oke? Semoga kalian bisa memahami dengan lumayan ya. Nah, lihat. Ini adalah pompa natrium dan kalium juga. Coba lihat tuh ya. Natriumnya ada berapa nih? 3 biji kan? Dung, ada 3 ya. 3 masuk ke, ini kan yang kuningnya di dalam sel ya. 3 nempel ke pompanya. Udah gitu, si ATP datang. Coba lihat nomor 1 ya. ATP-nya datang tuh, klik gitu ya, ada ATP binding ya, kasih fosfat di situ ya. Nah, jadi karena ada kayak tombolnya, diklik sama ATP-nya, klik. Nah, terbukalah si pompanya. Terus natriumnya dipompakan keluar sel. Ya. Nah, setelah itu kaliumnya nempel nih, ada 2 biji kan. Jadi natrium nih 3 nih tempelannya ya. Kalau kalium ada 2. Ting, kaliumnya masuk, terus si fosfatnya keluar. Coba lihat yang gambar 4 kan, yang fosfat kuning nih saya kasih gambar ya. Tunggu sebentar. Nih, si fosfat yang kuning dari si ATP itu dia copot. Nah, kalau copot ininya kebuka lagi ya. Pintunya tertutup lagi. Kembali pada kondisi yang sebelumnya, yang nomor 1 nih. Ya, jadi kalau fosfatnya nggak nempel, dia tertutup. Nah, ini kan fosfatnya nempel, dia terbuka pintunya. Ya, coba lihat gambar nomor 3 juga. Fosfatnya nempel, terus terbuka. Jadi inilah yang diperlukan untuk kalian menggerakkan jari kalian. Ya, nah jari ini ada banyak banget saraf loh. Jadi ini ada banyak banget pompa yang lagi bekerja ketika kamu sedang melakukan hal yang sederhana seperti ini. Jadi keren banget kan? Ini kita mau melihat kerennya tubuh manusia yang diciptakan oleh Tuhan gitu ya. Ini amazing banget lah ya. Oke, mari kita lihat. Nah, ada istilah-istilah lain ya. Ada namanya hiperpolarisasi, ada namanya depolarisasi, ada namanya potensial bergradasi. Pusing ya? Ya udahlah, nanti kalian baca aja ya ini ya. Oke, hiperpolarisasi coba. Nah, hiperpolarisasi sebetulnya kayak istirahat untuk memulai aktivitas yang baru. Namanya hiperpolarisasi ya. Nah, depolarisasi adalah membukanya kanal tuh ya, pompa yang tadi ya. Makanya si natriumnya bisa keluar. Oke? Nah, ini biar nggak pusing, kita skip dulu ya ini ya. Nanti saya kasih lihat lewat gambar yang lain ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sambil nunggu layar saya terbuka dengan bagus. Oke, kayaknya kita lanjut aja ya. Nah, yuk kita lihat yuk. Inilah hal yang penting untuk dilihat.
action potensial. Jadi action potensial ini atau potensial aksi ya. Potensial aksi ini pada dasarnya adalah inilah proses yang mendasari setiap sel tubuh kita bisa bergerak ya. Jadi terutama kita bisa bergerak karena ada si action potensial ini. Jadi teman-teman, ini adalah kejadian yang amazing banget yang terjadi dalam tubuh kita masing-masing. Ya. Oke, kita lihat yang pertama ya. Yang pertama kita mau kena istilah nilai ambang atau threshold. Ya, threshold nih. Threshold itu jadi nilai ambang batasnya. Tadi kan minus 70 ya. Nah, jadi aduh sorry. Ada sesuatu yang terjadi. Oke. Nah, jadi tadi kan ini minus 50 nih. Di bawahnya lagi adalah minus 70. Ya, jadi sekitar minus 60, minus 70 lah. Di situ ada. Jadi sesuai teori ada minus 60, 70 nggak jadi masalah. Ya, nah ini ambang batasnya ya. Jadi ambang batas ketika belum terjadi pergerakan apa-apa. Kita lihat yuk yang berikutnya yuk. Nah, yang kedua, potensial membran yang tadi itu kan ada pompa natriumnya kebuka. Klik ya, ada si ATP-nya ya. Nah, buat si kaliumnya masih ketutup. Nah, lalu nomor 3, nah si kaliumnya kan nempel tuh yang 2 biji itu ya. Nah, nempel, udah gitu apa? Fosfatnya copot. Jadi puk kebukanya bawahnya lagi. Pintu atasnya tertutup. Ingat yang tadi, gambar yang tadi? Nah, kita next ya. Nah, nomor 4, ini walaupun sudah mencapai fase istirahat, ada beberapa kanal kalium yang masih terbuka. Jadi masih bisa kaliumnya keluar dari membran sel gitu kan. Ini fase undershoot gitu ya. Ini nggak usah dihafalin lah ya fase undershoot ini. Oke, nah terus yang nomor 5, coba lihat. Yang nomor 5 ada di mana? Ada di bawah lagi kan? Ya, jadi sudah kembali ke fase istirahat lagi untuk memulai aktivitas selanjutnya. Ya, jadi misalnya begini nih, ini kan gerakan pertama nih. Oke, nah ini gerakan kedua. Ya, dari gerakan pertama menutup dan gerakan kedua membuka, ini tuh ada waktunya, ada jedanya. Ya, ini namanya fase yang nomor 5 ini. Oke, atau disebut kata lain hiperpolarisasi. Ya, jadi gini teman-teman. Nah, ini kan lihat coba. Ini ada di video nomor 2 kalau nggak salah ya. Saya simpan. Jadi potensial aksi tidak bergantung pada seberapa kuat stimulus yang diberikan. Ya, jadi gini, kalau kamu tepuk tangan, gini ya. Jadi ini sebenarnya sama aja, pompa natrium kaliumnya bekerjanya sama aja. Cuman kalau kamu tepuk tangannya lebih kenceng, gitu ya, ini lebih kenceng kan, pompa natriumnya akan bekerja dengan frekuensi yang lebih cepat. Ya, tapi dia kerjanya sama aja gitu. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar natrium dan kaliumnya. Itu terus yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi kebayang nggak sih kalau kamu menjadi natrium atau kalium gitu ya? Aduh gila sih gitu, aku kerjaannya cuman keluar masuk keluar masuk keluar masuk gitu demi manusia ini bisa bergerak gitu ya. Nah, jadi itulah yang keren dalam tubuh kamu yang itu automatically, itu terjadinya otomatis ya. Jadi nggak ada tuh kamu harus mikirin natrium kamu keluar dong, pung keluar gitu ya. Kalium kamu masuk dong, enggak se apa ya maksudnya? Tidak disengaja semuanya itu terjadi begitu saja dalam tubuh kita. Ya. Jadi ini keren banget. Pas saya belajar ini lagi, buset ini keren banget ya ternyata dalam tubuh kita ada beginian ya. Nah, ini yuk kita lihat yang di sini yuk. Ya, ini sama aja sebenarnya sama yang tadi ya. Jadi ini sebenarnya pengulangan aja dari yang tadi ya. Oke, sodium channels-nya terbuka. Nah, ini kan tadi ya threshold ya. Di sini ya ambang batas ya. Oke. Nah, jadi ini ada diawali gitu ya. Ada terbuka. Sodium tuh natrium ya. Jadi biar kamu nggak pusing. Sodium itu natrium. Kalau potasium itu kalium. Ya, jadi biar nggak ketukar-tukar. Nah, jadi terbuka tuh, udah gitu ketika sodium channelnya tertutup, potensi si kaliumnya terbuka. Ya, jadi seperti yang ini sebenarnya gambarnya. Nah, kayak gini. Sorry. Ups. Nah, ini teman-teman ya.
Jadi intinya yang action potensial tadi ada di 4 gambar ini. Ya, tapi jadi apa ya, pakai grafik gitu digambarkannya, tapi kejadiannya di dalam sel kamu ya seperti begini ya. Natrium masuk yang 3 biji ya, dibantu dengan fosfat, udah gitu kaliumnya masuk, terus tertutup lagi pintunya ya. Nah, kayak gini. Inilah mekanismenya. Oke, sebentar lagi kita selesai ya. Nah, ini coba kalian lihat. Nah, nanti saya kasih pertanyaan di sini ya. Nanti setelah ini kita kuis ya, teman-teman ya. Jadi, lihat ini nih ya. Nah, nomor 5 itu tadi apa? Resting potensial ya. Jadi masih istirahat. Oke. Yang nomor 6 itu menunjukkan garisnya, garis threshold ya. Garis ambang batasnya. Oke. Dan ketika sel memulai kontraksinya, memulai aktivitasnya namanya depolarisasi. Lalu setelahnya adalah repolarisasi. Oke, setelah repolarisasi balik lagi ke resting potensial. Setelah resting potensial, dia ada namanya hiperpolarisasi atau fase ngecas ya. Fase dicas lagi untuk memulai lagi depolarisasi, repolarisasi. Oke, jadi ini terus yang terjadi dalam tubuh kita ya. Resting potensial, depolarisasi, repolarisasi, terus hiperpolarisasi. Ya, jadi ada grafiknya selalu seperti begini. Ya, oke, sampai sini udah? Masih mau tulis? Atau kalian mau screenshot? Boleh? Nah, ini gambaran pada sistem saraf ya, pada salah satu sel saraf ya. Jadi kamu sebetulnya bisa lihat di sini, bisa lihat baik-baik kita ya di sini ya. Nanti kita belajar tentang saraf ya, akson, dendrit itu apa ya nanti ya. Nanti ada saatnya kita belajar di situ. Ups. Besok ya kita belajar tentang lengkung refleks ya. Jadi ada apa ya, penampang sistem saraf seperti itu ya. Oke. Nah, teman-teman ini ada namanya akson gitu. Jadi ini ini sel saraf nih. Ya, yang kuning ini nih, Bung. Nah, ini saraf. Ini adalah saraf yang nerimanya, namanya motor end plate. Ya, ini nomor 3 sebenarnya tentang si EPSP, IPSP itu ya. Nah, lalu ini adalah otot ya, yang kayak sedotan di bawahnya itu adalah otot yang untuk digerakkan. Ya, jadi inilah yang terjadi dalam sel saraf kita, kan harus ada koneksinya ya. Nah, koneksinya lewat yang biji-biji kuning-kuning ini, ya, ion-ion tubuh ini. Ya. Oke. Kita next ya. Nah, inilah yang terjadi. Nanti kalau kamu mau tahu lebih detail, nanti tonton videonya ya. Tentang si EPSP, IPSP ini ya. Oke. Sorry. Lihat, ada namanya presynaptic membrane, ada namanya postsynaptic. Nah, ya. Jadi ada membran yang sebelumnya dan ada yang post, nanti yang akan menggerakkan ototnya. Oke, jadi ini neuron to neuron. Neuron tuh sel saraf ya, sel saraf ke sel saraf yang lain. Oke, kita hampir selesai nih ya. Jadi hanya sedikit sebenarnya ini materi hari ini ya. Cuman saya harapkan kamu lanjutkan dengan nonton video ya. Nah, jadi Mem, kita udah belajar tentang natrium, kalium, pompa natrium, kalium, apa namanya, resting potensial gitu ya. Apa sih ini, untuk apa gunanya sebenarnya kita ya? Jadi perawat menggunakannya kapan? Nah, sebetulnya ini digunakan ketika kamu melakukan tindakan keperawatan. Jadi di dasar, pernah lihat yang direkam jantung? Ya, nah rekaman jantung. Ya? Halo, ada yang bicara tadi? Magdalena? Pernah Mem sekali. Pernah ya sekali ya. Nah, itu diapain Magdalena? Boleh kamu ceritain sekilas seperti apa di rekam jantung itu? Kayak di
Ada garis-garis gitu. Ada garis-garis. Kayak ini ya, kayak sandi rumput ya kalau yang di ini ya. Kalau Iya, di apa namanya pramuka ya. Oke. Nah, jadi itu ini adalah aplikasinya dari listrik tubuh ya yang tadi kita pelajari ya. Jadi ada tentang EKG namanya, kalau yang jantung tuh ECG atau EKG. EMG itu buat otot ya. EEG itu untuk otak. Ya. Jadi kalau ECOG sama EOG ini saya kurang tahu ya, karena ini saya nggak pernah ketemu. Jadi saya nggak bisa ceritain ke kalian lebih lanjut ya. Nah, juga ada lagi buat ngecek suhu ya. Kan kamu suka dicek suhu ya sekarang ya, kalau kemana-mana ya. Top 100, ke Indomaret, kemanapun juga kan suka cek suhu ya. Gitu. Nah, ini juga menggunakan listrik jantung sebetulnya ya. Nah, lalu ke tensi darah juga, ke pemberian obat juga ya, ke tentang gula darah gitu apa aja. Lalu ke oksigen darah ya, yang AGD kita belajar beberapa minggu lalu ya. Nah, jadi teman-teman, inilah kegunaannya sangat banyak sebetulnya ya. Ini kita hanya belajar yang sangat dasarnya. Oke? Jadi kalau kamu senang mesin, jadi kalau misalnya kamu yang mau perempuan mau laki-laki, kamu senang tentang teknik, senang tentang mesin, dan merasa terjebak di keperawatan gitu ya. Kok aku di sini sih, aku kan nggak mau jadi perawat sebenarnya, apa sih perawat gitu kan. Aku senangnya mesin, aku senang tentang fisika, aku senang hitung-hitungan. Nah, ini adalah salah satu keahlian khusus yang bisa kamu pelajari lebih lanjut. Ya, jadi silahkan dipelajari tentang biolistrik ini. Kamu pelajari sebanyak mungkin ya, dan nanti kamu lihat apa yang bisa kamu teliti sebenarnya di sini, apa yang bisa kamu pelajari di sini, dan kamu bisa bikin apa untuk umat manusia ini ya. Misalnya, oh mem, saya mau bikin Bluetooth mem, saya mau bikin monitor Bluetooth, monitor jantung Bluetooth, karena saya nggak suka ngelihat misalnya saudara saya di ICU ditempel-tempel kabel-kabel gitu loh mem, banyak ya. Kenapa kita nggak bikin pakai Bluetooth aja mem? Why? Kenapa enggak gitu ya? Jadi silakan. Itulah adalah salah satu impian saya sebenarnya, pengen punya yang Bluetooth monitor gitu. Jadi kita bisa lihat, dan juga kita bisa lihat kondisi orang tua kita atau orang yang kita kasihi ketika kita di rumah. Jadi ada terhubung dengan apps-nya misalnya. Itu salah satu mimpi saya sebenarnya tentang biolistrik ini. Jadi silakan kalau kamu mau gitu untuk mengembangkan impian kamu dan keahlian kamu dan kesukaan kamu tentang teknik, silahkan. Kamu pelajari lebih lanjut tentang biolistrik ini. Oke? Cuman buat kamu yang misalnya, enggak lah mem, saya mau ngerawat pasien aja dengan baik. Oke, nggak apa-apa. Ini adalah dasarnya untuk kita mengerti bahwa, oh kenapa ya pasien saya yang kekurangan kalium, dia bergeraknya susah. Oh kenapa ya, kalau ternyata yang kelebihan kalium itu membuat jantungnya bergerak dengan sangat cepat. Ya, kenapa? Karena ada pompa natrium kalium itu yang tadi kita belajari. Ya, jadi itulah aplikasinya untuk nanti kita di lapangan atau sebagai perawat. Oke? Dah. Kuliah saya selesai ya. Jadi PowerPoint saya selesai. Ada pertanyaan?